Selamat datang di konten obrolan aman bareng Rahmat. Gokil. Halo, semua siap? Iya. Gue nih punya konten namanya obrolan aman. Oke, apa tuh kepanjangannya? Obrolan bareng keamanan. Luar biasa terstruktur, masif, dan serentak. Kenapa? Karena lu maksudnya obrolan aman bukan konten tembak-menembak, karena kayaknya lebih cocok ngobrolin ini sama lu gitu. Ngobrolin tentang keamanan. Karena lu kan basicnya STM. Pasti sering kontra dong sama keamanan. Bahkan bukan cuma keamanan komplek, keamanan negara. Iya, suka sampai kontra kan ya. Lu kan basicnya STM. Gue nggak tahu mulai dari mana, tapi gue tuh pengen banget nanya gitu. Seberapa sering lu? Gak apa-apa, santai aja. Ini emang kalau goyang-goyang emang ini aja. Konsep itu. Konsep ini aja nih gitu. Seberapa sering lu kontra sama keamanan? Sering kan Wah, STM kan banyak sih kayak sama satpam sekolah ya. Pas itu sama satpam sekolah. Sama satpam sekolah. Tapi kan emang yang itu tuh materi itu relate banget satpam sekolah itu rata-rata ya kan. Suaminya ibu kantin ya kan. Kalau enggak yang tinggal di belakang sekolah. Jadi dia itu kagak ada basic keamanan apa sih? Itu satpam di tempat sekolah lu bener-bener kayak gitu? Iya. orang sampai waktu pas ada tawuran gitu kan dibilang, "Pak, kenapa ini sekolah lain masuk kagak dihadang gitu?" Terus? Ya, gaji saya 900.000. Masa naruhin nyawa gitu. Dia berarti emang satpam tuh belum sesejahtera itu ya? Iya, betul. Ada orang tinggal di belakang sekolah dipikirnya ini badannya bagus nih untuk jadi keamanan gitu kali ya kan dipakein baju satpam kayak cocok nih, udahlah Pak mau nggak digaji 900.000, mau ya udah jadi satpam ya gitu mungkin ya. Soalnya kan enak, soalnya kan orang mikirnya kan kerja cuman nongkrong doang bang, diem ngopi ya kan, itu kan stigmanya kan gitu kan. Stigmanya kayak gitu, bener setuju gue. Padahal kalau ada apa-apa kan yang terpongkeng bahasa terpongkeng juga kan gitu loh. Habis woy, bener sumpah. Orang yang pertama kali salah pasti satpam. Iya, benar. Dan lu tau gak sih, orang dari digaji sekecil itu ketika ada masalah orang yang pertama kali ditanya dia lagi. Iya. Kenapa kamu gak ngamanin? Ya gimana ya ngamaninnya? Lu gaji gua aja gak sejahtera, tiba-tiba gua mati. Iya juga sih. Orang sampai waktu itu ada motor hilang. Ada motor hilang, ya siapa yang disalahin? Itu kan yang parkir ratusan siswa. Masa gua tahu si Yono motornya Satria F, ya kan? Si Arif motornya Honda Astrea, mana ngapalin? Ya, kan kasihan kan kalau dia dihakimin kan? Iya. Itu loh. Udah digaji 900.000. Iya, mana motornya juga 900.000 gitu loh. Harus gantiin motornya aja harus berapa purnama gajian kan? Kasihan. Iya. Ini kita ngobrol pas zaman sekolah dulu lah. Lo zaman sekolah tuh pernah punya masalah sama satpamnya tuh yang bener-bener apa ya, kayaknya menyiksa keamanannya gitu, pernah nggak? Maksudnya bisa keamanan gimana? Ya bikin dia repot gitu, sampai kan lu kan STM kan ribut gitu, berantem gitu, sampai yang dia tuh udah nyerah, gue lah nggak bisa lagi nih dibendung gitu kayak gitu. Ini pernah ada kejadian kayak gitu tuh? Jadi kalau misalnya di sekolah gue itu kalau misalnya terlambat, kan suruh dorong motor. Oh, nggak boleh nyala? Nggak boleh nyala, keliling lapangan. Gua nggak tahu ya kalau misalnya terlambat pakai angkot apa dorong angkot, gua nggak tahu. belum ada yang terlambat naik angkot. Gua belum pernah ngelihat. Tapi lucu ya kalau terlambat dorong angkot gitu. Aneh banget. Nah itu tuh saat itu tuh yang terlambat ramai banget. Yang terlambat ramai banget. Muter lah tuh, muter. Disuruhnya itu 10 kali putaran. Dorong motor. Ya, tapi 3 kali udah ngaku 10. Anak STM banget ya. Ya, 3 kali udah ngaku 10, sama kayak waktu makan bakwan. Iya Kan. Terus? Makan 7 ngaku enggak makan. Terus ngesapamnya iya aja. Nah, enggak, terus enggak, tadi gua liatin lu baru 3 itu. Ini banyak saksinya. Lu saksi lu mana gitu. Anjir, anak STM segitunya ya. Saksi lu mana? Ini mungkin dari semua saksinya. Ini kita udah 10. Saksi lu mana? Terpongkeng enggak tuh satpam begitu ya kan? Iya. Udah siap-siap aja tuh Mister. Udah keluar Mister ya? Butterfly. Lu bilang tadi belum 10. Udah kayaknya ya. Salah ngelihat saya gitu. Langsung tiba-tiba udah gitu ya. Enggak, udah kayak maksudnya kayak udahlah, yang penting dia udah nurut aja udah syukur gitu. Enggak ngelawan karena banyak yang ngelawan. Iya, maksudnya kan
kayaknya lebih galakan anak sekolahnya ketimbang satpam ya kan kalau di STM kan. Apalagi kalau satpamnya lulusan semea kan. Dia sampai gak lama cewek tiba-tiba jadi satpam. Aduh, aku gemulai, aku kagak bisa kayak begini. Ini tuh kekerasan gitu. Ya kan gimana? Dia belum ditempa. Anjir lucu banget ya. Maksudnya Ya kan gimana lu? nah. Aduh, dulu tuh gua temennya tuh si Nopi, ya kan? Si April. Ini tiba-tiba gua harus ngomongin orang namanya Jambrong coba. Si Jambrong telat harus diomelin, gimana lu? Gimana ngomelin si Jambrong? Nah, iya sih. Tapi berarti kan momen ada di lu sekolah STM itu ada momen ucing-ucingan sama satpam dong. Wah, Itu kan momen yang pasti seru banget maksudnya. ucing-ucingan parah sih. Iya, ucing-ucingan sama satpam. Sampai waktu itu ngerokok kan pada apa namanya? Satpam kan suka nggak boleh dong. Iya, nggak boleh. Kalau ngeliat siswa ngerokok kan pasti diomelin nggak kan. boleh. Ya. Di warteg waktu itu razia, ya kan. Jadi emang kalau istirahat tuh boleh keluar. Karena kantin emang sumpek banget kan. Jadi boleh lah keluar. Nah, terus guru olahraga tuh kan suka ini kan, apa razia terus satpamnya ikut razia, ya kan. Kamu minum es terus abis itu ngerokok, kurang ajar, tapi sambil bener-bener kamu ya sambil ngerokok dong. Nyontohin ya. Iya, maksudnya kayak kayak kita tuh punya alasan yang kuat Iya. untuk bikin dia itu salah lu. Iya, ngebantah sambil punya- ngerokok juga gitu. Lu punya alasan kuat untuk ngebantah. Iya. Karena lu ngomelin anak muridnya, anak siswanya dengan cara lu ngerokok juga. Iya, sama kayak gue ketemu guru produktif ya kan, teman gue tuh ngerokok. Ketemu di apa namanya? Konter gitu ya kan. Kamu tahu nggak? Kamu tuh belum berpenghasilan gitu sampai. Dia udah nyalain rokok. Kagak disep-isep, sampai tinggal ujungnya doang. Itu kan nggak enak. Maksudnya itu guru yang maksudnya dia ngasih contoh, oh gua ngaku ini gua salah nih. Udah dia ngomelin itu kan nggak diisep-isep dong. Orang dia ngomelin orang ngerokok katanya, di sini ngerokok. Nah cuma kalau misalnya yang satpam itu kenapa dia sambil ngerokok gitu loh. Iya. Harusnya didiemin aja rokoknya. Itu tuh efek satpam nggak punya pendidikan satpam menurut gua. Jadi akhirnya dia sebetulnya maksudnya baik tapi contohnya salah. Setuju nggak sih lo? Iya. Ya kan? Karena pendidikan satpam tuh ngebentuk orang jadi tahu yang bener-bener porsi kerja satpam itu seperti apa. Oh. Itu fungsi pendidikan satpam. Kenapa di pendidikan satpam itu ada disuruh lari, disiksa, itu untuk supaya mentalnya kuat ya kan. Kenapa harus tahu janji satpam segala macem. Jadi tahu cara mengayomi orang yang nanti bakal dihadapin tuh kayak gimana nih. Misalkan lu ditempatkan di satu sekolahan, lu harus kayak gimana. Itu tuh fungsi dari pendidikan satpam menurut gua. Nah, kenapa sih maksudnya harusnya kenapa nggak ditindak orang-orang yang tidak ngelewatin pendidikan satpam tapi bisa jadi satpam? Karena kan ngeri juga Pak. Orang nggak pernah kuliah kedokteran, tiba-tiba bedah usus buntu kan bahaya. Itu kan sama kan kayak gitu kan? Sama menurut gua. Itu analogi yang tepat. Ya karena sekali lagi ya, ini gue bilang gue sering banget ngomong ini. Karena perusahaan kayak sekolah atau apa di Indonesia ini lebih cenderung nyari yang murah aja udah. Iya, tanpa mikirin efek dari itu tuh apa gitu. Yang penting gak ada orang aja di pos ya. Yang penting, oh kelihatan nih ada orang pakai baju satpam. Mau tuh satpamnya goblok gitu. ya udah gitu, dianggap udahlah gitu. Iya, kadang-kadang gue ngeliat kayak satpam SD. Ceking. Iya. Enggak, sorry ya, bukan body shaming ya. Udah, Enggak, maksudnya kita tahu itu tuh bukan dari pendidikan satpam. Bukan. Pasti nyomot. Entah waktu itu dia jadi tukang somai depan sekolah terus di hire. Iya. Ya kan? Udah, yang penting dia mau nunggu gitu. Iya. Makanya gue curiga kok gerobak somainya kosong mulu. Nyambi dia. Kan bisa begitu kan? Iya, gue bahkan pernah, gue tuh sampai, gue kan satpam udah lama lah, 16 tahun sekarang nih. Gue pernah lewat ya di satu sekolahan sampai gue berhenti tuh loh, berhenti karena ngelihat satpamnya tuh kayaknya ini ada yang salah sama dia gitu. Satpam pakai baju segini, kegedean bajunya segini. Baju safari. Bukan, baju satpam putih biru tapi kegedean. Ya Allah. Secara tinggi juga nggak masuk, secara tinggi ya, secara proporsional juga tinggi nggak masuk gitu. Terus gue lihat berhenti gitu, terus pakai sendal jepit nyebrangin anak SD gitu. Gak pakai ini yang sepatu satpam. Gak pakai, gue kayaknya kok lu nggak menghargai satu profesi sih gitu. Ini kan profesi ya menurut gue ya kan. Karena lu tuh harusnya tuh tahu nih fungsi satpam tuh kayak gini, bukan cuma ngamanin doang gitu. Bahwa kan jadi contoh menurut gue gitu. Kayak kalau jadi satpam kayak gue ngeliat kayak gitu kan,
Ya anjir. Ya ampun, ini asal-asalan banget ini keamanan. Kok asal-asalan banget? Kenapa sih nggak ada regulasinya gitu? Harus ada standar gitu. Harusnya Itu memang kan profesi masalahnya. menurut gua. Itu kayaknya memang Yang harus dibenahi ya. harus dibenahin, tapi ya nggak tahu lah. Balik lagi kayaknya memang orang Indonesia suka dengan harga murah. Nggak apa-apa maksudnya. Maksudnya sampai ada abang-abang mainan tuh jual behel gitu. Serius, ada behel yang beli di abang-abang mainan ada. Ada emang? Ada, maksudnya kan anak sekolah kan daripada dia harus pakai behel yang puluhan juta, mendingan murah. Tapi giginya jadi pada bolong. Sama kan kayak gitu kan? Iya, sama. Udah pakai aja yang murah gitu. Cuman kan keamanan jadi bolong. Itu dia. Kelihatan ada sapam tapi bolong. Iya, makanya. Cuman jadi lebih ke jagain murid aja kali ya, bukan dari maling. Bener-bener setuju gua. Nah, dan gue breakdown dari situ cuy. Lu kan kontranya sama keamanan bukan hanya sapam doang dong. Kontranya. Polisi pernah dong. Polisi kan. Ini gue langsung nyepetin aja lah. Pernah nggak ada momen terparah yang lu sebagai anak STM kontra sama polisi gitu? Wah, kalau gue orangnya takutan. Jadi kalau misalnya udah ada ngiung, gue langsung cabut walaupun itu ambulan kan. Maksudnya waktu itu bukan musim Covid kan. Tapi kan kayak itu kan kita tuh nggak bisa bedain mana yang bunyi polisi, mana bunyi ambulan. Pokoknya yang penting ngiung lari. Iya, ngiung lari aja. Tahu dia kan cuman bawa pasien diabetes kan. Iya. Enggak isinya Alip. Iya. Kenapa isinya Alip? Alip diabetes. Enggak, kayaknya masih kecil Alip zaman gua sekolah mah. Terus. Nah, itu yang paling parah itu sebenarnya waktu tawuran itu teman gua tuh emang udah ada aparat gitu. Harusnya emang bubar gitu. Karena kita kalau misalnya dikandangin pasti yang malu sekolah, bisa ngencoreng sekolah, peringkat sekolah bisa turun. Kalau misalnya sampai guru nyamperin ya. Cuman teman gua tuh sampai kayak nggak peduli gitu, karena emosinya udah menggebu-gebu banget sampai polisi tuh ngelepasin tembakan peringatan anjir. Sumpah gua seumur-umur baru kali itu ngelihat ada tembakan beneran gitu. Anjir, gua bilang gila, gue tuh dulu dengar suara begituan tuh dari abang-abang mainan yang diisi pakai mercon. Suaranya mirip-mirip begitu. Cuman kan ini anjir, kita tuh kabur tahu gak gara-gara apa? Takutnya jangan-jangan itu pelurunya, gue nggak tahu, masih bego ya. Sistemnya gini nih, ke atas, set langsung ngincer gitu. Langsung jadi kabur gitu. Pikirnya gitu. Padahal kalau ke atas aja ya kan, paling kena burung kan. Kita mikir, awas anjir pelurunya ngincer gitu. Anjir, gue percaya lagi saat itu. Gini masa ada peluru begini aja kayak naskah Rumble, gila. Itu yang menurut lu paling parah sampai. Iya, paling parah karena sampai dikasih tembakan peringatan. Menurut gua. Mungkin terakhir gue terlalu panjang-panjang karena jelas ini konteksnya maksud gue. Lu pernah mukulin keamanan nggak? Ya itu mau perkara itu sama. Itu paradoks banget sih, keamanan dipukulin anjir. Karena STM tuh kalau udah itu kan membabi buta kan, karena nggak tahu siapa lawannya kan. Karena dia kesel bisa aja dipukul kan. Kan ada kejadian ya menurut gua pasti. Menurut gue kan bikin konten juga nostalgia gila. Menurut gua orang tawuran itu banyak background story-nya kalau kata gua. Gua salah satu orang nggak tahu, misalnya gua tawuran kan buat cari materi. Bukan lu tuh nyari materi stand up gitu, karena tahun depan emang gue mau suci. Ada yang ini masih mending maksudnya, walaupun emang nggak baik juga sih. Gua kalau misalnya tiba-tiba ikut suci 5 audisi tangan gua buntung kan. Kalau gua anak tawuran nih buktinya nih kayak anjir ada gimmick tangan buntung gitu kan. Karena banyak kan yang jadi cacat fisik kan narasumber gua. Nah itu gua untuk kepentingan entertainment. Ada yang karena broken home, ada yang karena orang tuanya cerai, ada yang karena diputusin pacar, banyak backgroundnya gitu. Jadi menurut gua anak STM itu aslinya itu orang baik, tapi gua nggak setuju kata-kata joker. Ya orang menurut gua baik-baik aja. Cuman ini ada background story yang bikin kita tuh jadi terjerumus. Makanya di STM itu kita punya beberapa aturan-aturan yang tidak tertulis. Oh, ada itu, tapi pakem itu. Iya, pakem gitu. Jadi kayak misalnya ada yang orang videoin tawuran. Itu masuknya ke tim jurnalis sekolah. Oh. Tim jurnalis dokumennya dia gitu, entah mau diupload kemana gitu kan. Dan kita nggak boleh ngelawan, nggak boleh ngebuk dia. Oh, lu pernah emang ngeliat ada orang yang lagi ngerekam tawuran, padahal dari sekolah musuh juga, tapi nggak bakal diapa-apain. Karena dia dalam posisi yang tidak berdaya, orang megang HP doang, masa mau lempar HP gitu kan. Nah, terus juga kalau misalnya emang
guru gitu. Wah, anak STM tuh sebel banget kalau ada guru dilawan. Karena kita tuh bandelnya di luar, kagak bandel untuk melawan tata krama yang udah dibuat secara tidak langsung di masyarakat gitu. Makanya gua pernah waktu itu di episode 2, itu waktu itu ada sekolah dimasukin. Masuk pakai petasan yang buat tahun baru tuh. Sapamnya nggak diapa-apain. Lu diam lu, cuma disuruh gitu doang. Sapamnya, udah ngapain kalian? Gak bakalan diapa-apain karena kita tahu gitu. Itu bapak kita juga ada yang satpam dari anak-anak itu pasti. Jadi menurut gua kemungkinan kecil sih ke anak STM gebukin sapam, kecuali emang sapamnya ngehardik duluan ya. Makanya gua nggak pernah, walaupun inian sama sekolah musuh gitu, sapamnya nggak pernah diapa-apain. Paling suruh diem dong. Orang dia juga pasti takut kalau kita muterin gear. Ngapain diapa-apain. Makanya nggak ada gue pengalaman gebukin satpam gitu. Atau polisi segala macam nggak ada lah. Enggak lah, apalagi polisi. Waduh, terponteng. Berarti ini kan banyak yang nggak tahu bahwa anak STM itu ternyata memang punya peraturan yang tidak tertulis, dan itu menurut gue ada bagusnya ya. Kalau lu berantem ya berantem sama lawan lu aja. Tapi bukan after, di luar musuh lu ya nggak perlu lu ributin. Itu mau itu keamanan, mau itu guru. Bahkan yang bikin gue salut tadi adalah ceritanya, walau si yang dokumentasiin itu nggak boleh dipukul. Kagak boleh karena dia kagak terlibat di situ. Oh, gokil ya. Baru tahu gue. Iya, makanya lu aman-aman aja kan. Padahal di sini ayo terus. Harusnya kalau misalnya itu dari sekolah musuh udah dihantam itu. Berarti gue salut sih. Cuma jadi kejahatan perang kan hitungannya kan. Iya. Nah, iyalah orang kagak ngapain. Tapi sih gokil sih itu menurut gue baru tahu loh. Kalau gue ngobrol sama lu nggak tahu bahwa memang segitu terstrukturnya ya. Sebetulnya ya kan. Walaupun konteksnya jelek nih, ribut ya kan, tapi ada strukturnya tuh menurut gua. Ada pakem-pakem yang memang harus dan itu sampai saat ini itu masih dipakai tuh pakem itu. Ya sekarang kan udah mulai nggak ada lah ya. Iya. Alhamdulillah gitu. Tapi ya. sampai bisa lah kita nggak usah ngomong zaman sekarang. Sampai saat lu sekolah itu bener-bener masih begitu, maksudnya dipakai itu. Masih begitu. Maksudnya kalau misalnya dia tidak terlibat apa-apa, bawa cewek gitu, nggak bakal diapa-apain juga. Bahkan ngolekin pun kadang-kadang suka mikir nih, ini dia bisa pulang apa kagak ya? Jadi kalau misalnya ngolekin sekolah musuh nih, ya kan, saat di dompet lo udah berapa? Ini ada segini doang, 70.000. Lu pulang bisa pulang gak? Enggak bisa, dikasih ini ceban buat pulang gitu. Masih ada toleransinya. Ya masih mikirin dia pulangnya gimana gitu. Kan nggak mungkin kan eko pajak kagak bayar kan gitu loh. Kan ini bukan kehidupan GTA. Orang naik aja. Iya. Main tembak aja. Iya makanya kayak dikasihin nggak bisa pulang, ngolekin orang tapi masih memikirkan dia pulang. Ini nih mau kriminal sekalian gitu, tapi ini masih ada kayak hati nuraninya gitu. Tapi Matt, gue baru tahu banget ya. Ini mungkin yang salah di kepala gue selama ini, kayak di kepala gue karena gue SMA ya. Gue nggak tahu STM, gue kira ya udah STM itu sebrutal itu aja gitu. Kalau siapapun yang ngalangin dia akan dipukul, ternyata enggak gitu. Karena menurut gue banyak background story yang disimpan sama anak STM itu sendiri ya. Bisa jadi entah dia membela diri, entah gimana. Kalaupun emang kepentingannya ribut, emang suka ribut anaknya, emang nggak ada wadahnya aja. Kan nggak ada tuh ekskul Muay Thai. Iya kan? Paling ekskul Taekwondo, cuman ekskul Taekwondo kan kayak lebih kurang bebas aja gitu. Coba ya ada yang tarung bebas kayak mungkin tarung derajat gitu ya. Iya, mungkin. Kalau UFC ada jadi ekskul, mungkin rame. Nggak tawuran. Bener. Kalau Taekwondo atau PX silat kan banyak aturan-aturan, nggak terlalu bebas tuh. Jadi mungkin mereka kan ada Pak cabang olahraga tawuran ada 5 lawan 5. Lu nonton di YouTube dah. Kenapa itu kagak diterapin? Gue sih pernah yang pernah gue tonton ada yang itu single kita nonton yang kalah udah diangkat. Nanti ada lagi duel satu lagi kalau kalah diangkat gitu. Ada juga begitu ribut anak-anak STM. Cuman kalau yang 5 lawan 5 belum pernah nonton. Nah, itu di YouTube dah ada itu tarung bebas 5 lawan 5 tangan kosong. Maksudnya kalau itu dijadiin ekskul gitu ya. Ini dengan aturan yang berlaku pasti itu ada wasit paling pasti itu bakalan rame gitu. Daripada nanti sembunyi-sembunyi kan di jalan ya kan. Terakhir malah ada tawuran di dalam laut, aneh banget. Gue juga nggak ngerti, lu tau gak lo viral? Gue nggak tahu karena itu bisa merusak ekosistem Bikini Bottom kan. Bikini Bottom lagi aman-aman di atas ada tawuran kan pasti. Kasihan Squirtle nggak punya rumah. Iya. Kenapa Squirtle nggak punya rumah? Hancur rumahnya dilemparin kan nggak sampai bawah. Iya sih bisa sih. Bisa. Tiba-tiba apalagi rumahnya SpongeBob kan rawan gempa, dia kan nanas. Iya. Tapi bisa tumbuh lagi kan, tutup.
Lu nonton ya? Ih, padahal harusnya di umur gua kecil lu masih Nonton gua. udah tua ya. Nonton anak gua soalnya. Di terakhir banget. Karena orang banyak yang nggak tahu ya, di pikiran orang anak STM kayak gitu. Ya mungkin ini ada irisannya nanti sama anak-anak STM yang nonton konten ini, gua nggak tahu atau sapam-sapam yang nonton konten ini. Kan banyak sekarang orang tua yang nggak berani nyokolin anaknya di STM. Ada tuh beberapa orang tua yang punya ketakutan itu. Menurut tuh apa sih pesennya? Menurut gua untuk orang tua yang takut nyokolin anaknya di STM, menurut gua itu udah pemikiran yang purba sih, maksudnya jadi udah pemikiran kuno. Karena kenapa? Karena sekarang itu sekolah lebih ketat. Gitu loh. Apalagi yang sekolah negeri ya. Maksudnya masukin kalau sekolahnya emang bagus, bayarannya mahal, insya Allah sih aman-aman aja. Cuman kan ada yang sekolah yang bayarannya ya inilah, jadi apa? Ibaratnya jadi pembenahan untuk sistem pendidikan kita, karena banyak yang sekolah yang cuman masuk doang, gurunya nggak datang tuh. Iya. Dah kalau yang sekolahnya kayak gitu kemungkinan anaknya bisa tawuran. Cuma kalau misalnya sekolah yang kepala sekolahnya jelas ini, satpamnya jelas gitu, ada gitu. Terus juga yayasan pendidikan jelas gitu. Itu insya Allah sih enggak sih, karena kalau menurut gua anak STM itu solidaritasnya tinggi. Kenapa? Karena dia satu jenis kelamin kan. Jadi jarang ada yang bucin. Iya, benar. Jarang ada yang bucin, jadi solid gitu. Dan kagak apa namanya gengsi. Gengsi. Ya. Ngapain mau gengsi sama siapa? Maksudnya mau gengsi kita nggak bawa motor. Mau caper sama siapa? Iya. Sama Doble, sama Ucu bensin, sama Kolai. Nggak ada. Teman-teman kita cowok semua. Menurut gua jadi lebih mandiri. Karena temennya cowok semua. Dibanding yang di SMA nggak ngelarang orang masuk SMA juga. Cuman kalau misalnya emang pengen mental kuat, masuk STM. Jadi pesannya buat orang tua yang di sana, karena gue juga orang tua kan, jangan pernah takut nyekolin anak lu di STM, dan pastikan kalau memang pingin STM yang ada tawuran, duit Anda cukup. Iya. Kalau nggak cukup SMA aja. Iya. Kalau mau masuk STM yang ini ya siap-siap resikonya, tapi tenang karena STM solid ya. Iya, solid. Thank you ya, Met ya. Siap. Udah gitu doang. Jangan lupa apa sih namanya? Like, comment, and subscribe. Karena gua baru, gue agak terpatah-patah untuk ngomong itu. Semoga ini ada isinya lah ya. Gua tergantung orang yang nonton mau nangkep ini isi atau enggak. Karena gue lepas aja. Karena ini bentuk isi kepala gue yang gue tuangin dalam video. Omongan kita emang tanggung jawab kita. Cuman feedback orang dari omongan kita tanggung jawab sendiri. Iya gitu maksud gue. Ya masalah baik atau enggaknya lu ambil sendiri. Karena gue nggak peduli juga baik atau enggaknya ya kan. Karena gue cuma nuangin isi kepala gue. Peduli juga. Gue nggak terlalu peduli. Ya udah gitu aja. Thank you, Matt, sekali lagi. Oke.